Halo teman-teman, aku Devina dari Satelit Web. Kali ini aku akan membawakan konten tentang 20 tools yang digunakan untuk digital marketing. Yuk kita simak bareng-bareng. Ketika kamu mengambil keputusan untuk terjun ke dalam dunia digital marketing atau pemasaran digital, maka langkah awal untuk memulainya adalah dengan mengenal alat-alat tools digital marketing tersebut. Kini, hampir mencapai ratusan tools yang tersebar dengan berbagai fitur dan penawaran limit akses, mulai dari software, plugin, aplikasi berbasis web, directory, dan sebagainya. Apakah harus menguasai semua? Jawabannya adalah terserah. Jika nanti merasa mampu, silahkan saja kuasai dan miliki semua. Namun, faktanya pelaku jasa digital marketing hanya perlu memahami beberapa saja, karena dari ratusan tools digital marketing yang ada, satu dengan yang lainnya hampir memiliki fungsi dan cara kerja yang hampir sama. Setidaknya dari beberapa klasifikasi alat digital marketing yang ada, telah kami rangkum 20 tools saja untuk mendukung skill kamu untuk menjadi jago digital marketing ataupun jago pemasaran online. Kesemuanya ini sudah cukup untuk kepercayaan diri kamu bergelut dalam berbisnis pemasaran digital atau digital marketing. Berikut kami rincikan berdasarkan klasifikasinya. Tools digital marketing untuk manajemen sosial media. Yang pertama, Hootsuite. Jangan bilang kamu hanya ingin memanfaatkan satu laman jejaring sosial dalam bisnis kamu. Terimalah bahwa sering bertambahnya waktu, bertambah juga kompetitor kamu. Kualitas dan kuantitas seharusnya selaras. Maksudnya, kamu tidak akan cukup untuk mengolah satu akun jejaring sosial saja. Untuk melawan kompetitor kamu butuh beberapa akun laman jejaring sosial yang bisa aktif bersamaan. Hootsuite mendukung itu, bisa mengolah jaring sosial milik klien kamu. Kedua, Woobox. Itu merupakan salah satu tool yang dibutuhkan dalam optimasi jejaring sosial media. Tools untuk beriklan di sosial media. Ini adalah alat untuk kamu beriklan. Dengan alat ini, kamu bisa memperoleh data, followers, like, optimasi tagar. Selanjutnya yang ketiga, Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, dan Twitter Ads. Pada awal membangun brand, beriklan di jaring sosial seperti Facebook Ads, Twitter Ads, atau Instagram Ads, bahkan kini TikTok Ads, wajib kamu manfaatkan. Manusia saat ini sedang berkumpul di sana. Setiap jaring sosial memiliki laman untuk kamu menjalankan misi iklan kamu. Kamu akan memperoleh interaksi tertarget dan terperinci yang besarnya akan sesuai dengan jumlah uang yang kamu keluarkan dalam beriklan. Sementara itu, untuk memenangkan keyword atau kata kunci tertentu di mesin penelusuran atau browsing, tidak lain tidak bukan menggunakan Google AdWords atau biasa disebut dengan Google Ads. Ada harga untuk setiap kata kunci. Biasanya, harga kata kunci akan berpengaruh dengan seberapa banyak keyword tersebut diketik oleh visitor di pencarian Google. Misalnya, jasa digital marketing. Sebulan bisa mencapai 10.000 pencarian di Google. Nah, jika kamu ingin beriklan di Google Ads dengan kata kunci jasa digital marketing, maka kamu harus siap dengan harga yang ditawarkan tiap klik atau per view-nya. Retargeting tools. Retargeting tools adalah salah satu tools digital marketing yang sangat penting yang berfungsi untuk menarget ulang iklan di media sosial. Dengan alat ini akan mengantarkan iklan kamu kembali kepada siapa yang benar-benar terkait dengan produk kamu. Ini akan menghemat biaya jauh lebih signifikan. Yang keempat, Nanigans. Perusahaan besar seperti Zynga, Wayfair, dan Rovio menggunakan Nanigans. Nanigans adalah platform periklanan multi-channel yang didesain untuk pengguna Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Alat ini memiliki akses ke Facebook Exchange atau FBX untuk penargetan ulang dan tersedia beberapa fitur untuk mewujudkan efisiensi waktu dan biaya dalam beriklan. Email marketing.
Email marketing adalah tool digital marketing yang powerful sampai kapanpun. Karena kamu juga pasti tahu semua orang yang berhubungan dengan aplikasi online di dunia ini memiliki email, bukan? Email bukan sekedar kontak pribadi. Bahkan lebih dari itu, kamu sebagai digital marketing wajib memperoleh email pelanggan kamu sebagai tanda bahwa iklan kamu berjalan dengan baik. Dengan tool ini, kamu dapat merubah ratusan, ribuan, bahkan jutaan visitor yang berkunjung ke website kamu menjadi subscriber. Selanjutnya, tugas kamu adalah membuat tawaran dan mengirimnya melalui fitur blast email. Ini strategi digital marketing yang tidak boleh kamu remehkan. Dan jangan berharap fitur ini kamu dapatkan di email Google dan Yahoo, melainkan di MailChimp. 5. MailChimp. Kami tidak mengajak kamu untuk melupakan atau menahan diri untuk mencoba GetResponse. Namun, sebagai pemula, kamu wajib menggunakan MailChimp. Sama dengan GetResponse, ini adalah tools pengiriman email massal dan otomatis kepada seluruh subscriber website kamu. Bisnis kamu nampak serius dengan tools ini. Ada sekian fitur, di antaranya menyediakan bentuk periklanan yang beragam, mulai dari landing page, sign up form, Google Ads, hingga Facebook Ads. Tools digital marketing ini juga terintegrasi dengan beberapa apps dan tools kirim email otomatis, optimasi email marketing yang dapat mengklasifikasikan pelanggan kamu dalam beberapa kelompok minat tertentu. Bahkan, jika kamu pemula, wajib mencicipi tool digital marketing ini terlebih dahulu. Barulah kemudian, jika perlu, kamu mencoba GetResponse hingga Marketo. Selanjutnya, landing page. Menawarkan produk atau jasa melalui landing page adalah langkah yang masih efektif untuk dilakukan oleh para marketer. Seperti senjata terbaik yang akan membidik emosi calon audiens dengan cepat dan tepat, mengarah kepada terjadinya konversi. Landing page adalah sebuah halaman khusus dari website yang berguna untuk memperkenalkan atau launch sebuah produk. Layanan poster dalam satu halaman landing page biasanya berisi tentang latar belakang pembuatan produk dan fungsi produk secara lengkap yang diakhiri dengan kolom formulir atau bahkan tombol pembelian. Yang keenam, Unbounce. Unbounce adalah tools yang memudahkan kamu untuk membuat landing page tanpa harus memahami kode-kode pemrograman. Kamu hanya tinggal tarik dan letakkan elemen-elemen yang tersedia melalui edit text sesuai dengan produk yang kamu tawarkan. A or B testing tools. Ketika kamu membuat website ataupun landing page, maka kamu perlu menguji tingkat konferensinya. Karena jumlah trafik sesungguhnya tidak cukup untuk membuktikan bahwa website tersebut bagus. Bagi penyedia jasa internet marketing, paling tidak pengunjung tersebut telah menjadi subscribe website, mengisi form yang telah diarahkan dalam landing page, bahkan hingga melakukan pembelian. Ketujuh, Optimizely. Ini adalah salah satu tools yang terkenal saat ini digunakan dalam pengujian A or B testing tool. Kamu dapat diberikan gambaran penilaian landing page milik kamu dalam bentuk angka presentence konversi yang akan terjadi. Kedelapan, Visual Website Optimizer atau VWO. Hampir sama dengan Optimizely, kamu perlu menggunakan A or B testing tool lebih dari satu. Hal ini bertujuan untuk menguatkan keyakinan kamu terhadap data yang ditampilkan oleh A or B testing tool sebelumnya. Bahkan, ada beberapa fitur yang bisa kamu pelajari selanjutnya di dalam VWO ini, yang oleh Optimizely belum menjadi segmen khusus seperti personalisasi. Jangan segan untuk mencoba lebih dari satu tool digital marketing yang memiliki fungsi yang sama. Video hosting. Kamu cukup membayangkan YouTube saja. Kebutuhan hosting video kamu sudah terpenuhi. Di YouTube, kamu juga bisa mengatur privasi untuk siapa saja video yang kamu buat. Namun, jangan lupa, seiring berjalannya waktu, peraturan di YouTube akan semakin ketat.
Konten kamu harus taat dengan peraturan yang ada. Jika konten kamu sekedar berdagang barang-barang umum, YouTube adalah cukup. Jika bersifat khusus dan privasi seperti course atau bimbingan online, mungkin kamu bisa mencoba Vimeo dan Wistia. 9. Vimeo. Tidak sedikit landing page yang di dalamnya terdapat video. Pasti menggunakan layanan hosting video yang satu ini. Bukan tanpa alasan, di tahun 2007 lalu, Vimeo mengalahkan YouTube dalam hal kualitas video yang tinggi. Walau sekarang YouTube telah menyediakan kualitas tinggi, pengguna Vimeo dari kalangan digital marketer juga masih banyak. Kamu bisa menggunakan Vimeo untuk melengkapi website atau landing page kamu. Hanya saja, saat ini Vimeo telah diblokir. Kamu butuh VPN untuk menggunakan hosting video ini. 10. Wistia. Fitur using tracking dari Wistia cukup buat kamu jatuh cinta dengan layanan hosting ini. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita masuk ke alat pembuatan konten, yaitu ada Canva di sini. Canva adalah alat desain online berbasis web untuk membuat konten yang bisa kamu isi ke dalam blog, channel YouTube, jaring sosial, dan sebagainya. Tools ini menyediakan beragam template poster, video slide, presentasi, postingan Instagram, dan Facebook. Template ini kemudian kamu isi dengan materi iklan dan foto milik kamu. Tak ada skill khusus. Kamu hanya menggeser, menghapus, dan mengedit saja. Lalu kemudian kamu download ketika sudah jadi. Setelah itu membagikannya ke sosial media. 12. Visual.ly. Kamu ingin membuat konten ilustrasi, infografik, copywriting, e-book, atau video internet marketer, namun terbatas dengan waktu dan kreativitas. Maka, tuangkan ide kamu bersama Visual.ly. Ibarat marketplace, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. RSS Feed hadir untuk memudahkan kamu berlangganan website informatif. Website-website terkenal biasanya berkumpul dalam satu portal. Mereka menyiapkan diri mereka untuk menjadi bagian dari direktori artikel ataupun berita. Sebut saja Feedly misalnya. 13. Feedly misalnya, website kamu bertemakan olahraga. Maka, kamu tidak akan kehilangan info terbaru tentang dunia olahraga jika website kamu telah terintegrasi dengan Feedly. Di sini, para pemilik website atau blogger dunia dengan topik trending tertentu berkumpul. Dijamin kamu tidak akan kekurangan ide konten setiap harinya. Kamu akan selalu berterima kasih dengan hadirnya Feedly ini. Ini tool digital marketing yang unik. Website Analytics Tools. Kamu perlu melihat perilaku visitor website kamu. Melihat demografis dari visitor, ini akan memberikan data yang kemudian akan kamu olah untuk menjadi target market dari produk yang kamu buat. 14. Google Analytics. Di dalam tools ini, kamu disuguhkan beberapa matriks data visitor, mulai dari kebiasaan, pola konversi, usia, asal negara, jenis kelamin, bahkan merek gadget yang biasa mereka gunakan. Kamu bisa memantau perkembangan website kamu secara real time. Berguna sekali untuk memperbaiki kualitas elemen dan konten mana yang perlu dioptimasi. 15. Wupra. Digunakan untuk memantau pengunjung secara real time, kebiasaan pengunjung, perilaku browsing, identifikasi visitor yang setia berkunjung di website kamu. Terdapat juga fitur aplikasi SEO dan tracking untuk iklan yang kamu jalankan. Customer Service Tools, yaitu ada Zendesk. 16. Zendesk, website yang profesional tentu menggunakan widget CRM, sebuah aplikasi live chat yang biasanya disematkan di bagian pinggir dari website. Fungsinya tentu untuk menjalin komunikasi langsung dari visitor. Customer service yang akan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa saja muncul dari visitor website. Kamu sebagai pemilik dapat menjawabnya langsung atau bisa menyiapkan jawaban otomatis melalui fitur bot chat. Ini tentu sangat menyenangkan hati visitor yang pada akhirnya memberikan reputasi positif. 17. Live chat. Hampir menyerupai Zendesk. Widget ini juga merupakan pilihan favorit para internet marketer.
Memiliki fitur otomatis dalam mengelompokkan pengunjung berdasarkan aktivitas visitor dari website kamu, sehingga kamu lebih mudah dan cekatan untuk segera memenuhi kebutuhan mereka. Search Engine Optimization Tool, tools digital marketing yang paling utama. Sebagai konten spesialis, tentu SEO merupakan aktivitas digital marketing yang paling banyak menyita perhatian. Memahami SEO akan membuat visitor website kamu menjadi ramai. Walaupun rumit, jika mengabaikan SEO, artinya saat itu juga kamu sedang mengabaikan kompetitor website kamu. Urusan keyword misalnya, jika tidak relevan dengan apa yang kamu tawarkan, tentu akan berdampak buruk terhadap kualitas visitor kamu. Kamu butuh tool ini. Di antaranya yang bisa kamu coba ialah SEMrush, Ahrefs, dan Moz. 18. SEMrush. Ahrefs dan SEMrush merupakan tools sejenis yang hampir memiliki peran yang sama. Pilihan kamu mungkin jatuh pada tampilan yang subjektif. Intinya, kedua tools ini merupakan tool digital marketing yang paling banyak digunakan untuk memata-matai kompetitor yang relevan dengan konten kamu. Keyword apa saja yang mereka gunakan, kamu bisa melihat begitu terbuka dengan aplikasi ini. Setelah itu, kamu juga disuguhkan saran keyword yang terbaik untuk kamu gunakan lengkap dengan informasi jumlah pencarian di saat orang lain sedang meraba-raba keyword secara manual yang terkesan sembarangan dan coba-coba. Tentu, dengan tool ini, kamu tidak akan sembarangan menggunakan keyword ketika kamu membuat konten. 19. Setelah memiliki SEMrush, maka sempurnalah SEO tools kamu dengan Moz ini. Kamu akan dibantu untuk memantau peringkat website kamu dan juga website kompetitor kamu. Saat ini, perangkat website yang baik tertuju pada kualitas domain authority dan page authority. Untuk mengeceknya, kamu bisa menggunakan Moz. 20. Yoast SEO. Pengguna WordPress wajib install plugin digital marketing yang satu ini. Tools digital marketing ini akan mengarahkan kamu untuk mempublikasikan artikel SEO oriented, mengatur kadar kata kunci atau keyword density, skema untuk membuat snippet, peringkat konten duplikat, sitemap, hingga optimasi permalink. Yoast menggunakan skala Flash untuk membentuk badan artikel yang manusiawi dan readable bagi siapa saja. Seperti kamu sedang menulis sebuah artikel di samping seorang guru yang ahli bertahun-tahun dalam menulis artikel. Kamu hanya mengubah tanda bulat merah tersebut menjadi hijau sebagai pertanda bahwa artikel kamu menurut analisis Yoast SEO berkualitas. Artinya, kamu ikuti saja perintah yang dijelaskan tiap poinnya. Jadi kesimpulan dari tools digital marketing, kamu butuh waktu ekstra untuk mempelajari 20 tool digital marketing tersebut. Jika tersedia kursus digital marketing, tentu akan meningkat waktu. Belum lagi, biaya yang kamu keluarkan untuk akses premium. Tak bermasalah jika memang kamu ingin menjadi ahli dalam internet marketing. Namun, jika kamu hanya ingin berdagang saja dan fokus pada perkembangan produk kamu, maka sebaiknya kamu serahkan kepada ahlinya. Kabar baiknya, kami memiliki tim yang telah bertahun-tahun berdedikasi dalam menangani klien digital marketing. Tim kami ahli dalam hal digital marketing. Oke teman-teman, pembahasan tentang 20 tools digital marketing sudah selesai. Saya Devina dari Satelit Web. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Satelit Web. Terima kasih.